selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 2,04% ke harga 2.490. Langsung saja ke teknikalnya, hari ini sentimen harga batubara itu menguat 8% ya. Semalam ya saham-saham batubara langsung open gap up tapi kempes. Apakah gap ini akan ditutup Indi? Kalau dilihat volume meningkat, ya ada peluang ditutup juga. Tapi semestinya dia nutup terus konsolidasi ya. Kecil kemungkinan turun karena ISG-nya bagus. Dan Indi kalaupun koreksinya tipis, paling nutup gap aja di 2400 harusnya juga dijaga. Mungkin juga nggak sampai turun dari 2400, di 2450 aja udah naik lagi ya. Kemungkinan besar Indi juga tetap arahnya 2700 2800 itu. Tapi harga sekarang kurang ideal ya kalau mau beli Indi. Tunggu 1-2 hari ke depan. Siapa tahu ada koreksi yang cukup dalam mungkin di 3% 4% ya, itu bisa spekulasi buy, nekat aja. 2400 tuh area support yang harusnya dijaga. Kecil kemungkinan kalau dia turun lagi. Kalau memang mau uptrend, ini kan dia juga sudah mematahkan trendline downtrend. Ya paling retest dulu area support 2450 2400 itu dan mantul lagi. Tapi candle hari ini ya nggak ideal kalau baru masuk. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kondisi seperti ini trennya tetap menurut saya jelek-jeleknya konsolidasi lah. Arahnya tetap ke 2700 dan semoga sampai 2800. Berarti potensi upsetnya sekitar 10% lagi kalau dikasih, syukur tuh. Bagus untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Kalau bagi dividennya Indi itu biasa di Agustus ya. Jadi mungkin sentimen laporan keuangan Mei pernah bagi dividen dia di Mei. Ya di Mei, keseringannya sih di Mei. Kita lihat aja apakah ada sentimen laporan keuangannya bagus atau seperti apa. Mestinya bertahan di atas 2400. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 3050 menguat 3,74%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro udah tembus 3000. Apakah ini kompim? Kalau dilihat volume bagus, tapi takutnya turun dulu, nutup gap 2930 atau sekitar ya maksimal 2900. Kalau ke 2800 kecil kemungkinan ya. Jadi maksimal turun kalau dia membentuk swing low-nya. Untuk Adro itu 2880 itu maksimal. Harga sekarang kurang ideal kalau mau beli ya. Bahkan Adro itu di grup saya informasikan tuh beli di bawah 2700 ini. Sekarang udah floating profit 10% kan. Itu lumayan seperti itu. Sekarang kalau mau beli ya tunggu dia koreksi di mana kira-kira ada titik pantulnya. Tapi maksimal untuk Adro harusnya kalau memang arahnya masih akan ke atas, maksimal swing low-nya 2900. Itu targetnya kemana? Trendline downtrendnya ini 3200 sampai 3300. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1220, terkoreksi 1,22%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ADMR mantul dari 1180. Ya ini juga sinyal bagus. Harusnya ADMR nggak turun lagi. Kalau besok dia turun dan tutup di bawah EMA 20 nya ini, pakai aja. Gagal. Kalaupun besok dia koreksi dulu tipis, harusnya doji atau yang nggak lebih turun ya. Kalaupun turun jebol, tutupannya tuh ditarik naik dan tetap di atas EMA 20 nya ini. Ini harus dijaga nih support 1200 kalau dia memang mau naik ke 1400 di April. Kalau sampai dia turun dari 1180 dari EMA 20 ini indikasinya lemah, gagal naik. Bisa juga pola dead cat bone atau pola rising wedge ya. Seperti itulah. Tuh kuncinya 1180. Jangan turun dari itu untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4100 menguat 1,48%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTBA ya pelan-pelan arahnya ke atas. Targetnya ini masih sama nih. Sudah saya gambar 4300 itu terdekat sampai 4500 lah. Sangat mungkin nih kalau uptrend. Volume juga meningkat di area atas nih. Harusnya nih sinyal bagus. Cuman harga belinya nggak bagus kalau baru mikir sekarang. Jadi seperti itu ya untuk PTBA. Trennya masih ke atas. Nanti tunggu di mana dia membentuk swing low-nya. Mestinya nggak turun lagi kalau 4000. Kalau dilihat kondisi seperti ini, saya lebih suka pakai tetap 3800. Harus dijaga. Ini support sandaran pertahanan terakhirnya. Kalau 4000
kurang oke lah ya, tapi kalau mau cicil dari 4.000 sampai 3.800 bisa, atau cut loss tipis atau average down bisa. Tapi kondisi seperti ini chartnya, PTBA itu support kuatnya bukan di 4.000 tapi di 3.800 ya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 40.525 menguat 1,56%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG mau bagi dividen tanggal 11 April ya. Oh, ternyata masih lama. Minggu depan dia bagi dividennya dan dia masih sama. Gambaran saya itu maksimal. Kondisi seperti ini paling mentok, kalaupun naik paling uji ini 4.250, maksimal 4.300 menutup gapnya ini. Ini gap di tanggal berapa nih? Tanggal 8 November pas bagi dividen juga tuh ya. Nah, ke situlah arahnya maksimal ya, 43.000. Dari harga sekarang berarti 2.500 poin lagi, sekitar 5% lebih, 6% kalau jalan ya. Seminggu ini, minggu depan bagi dividennya ya segitulah, maksimal 43.000 kenaikannya. Kalau minat dividen boleh. Nih contohnya bagi dividen dia udah mau balik ke harga dividennya sebelumnya tahun lalu di November 2022. Tapi ini kan dividennya berapa nih? 6.000 dengan harga sekarang berarti hampir 15% ya, 16% lah ya. Lumayan nih. Tapi tetap ya dividen trap Bapak Ibu akan dibawa ke bawah dulu. Naik enggaknya kita tergantung nanti market. Tapi kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah, jangka panjang ya hold aja. Nanti dividennya bisa di average down untuk bawah kan, untuk cari capital gainnya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 29.625 menguat 2,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR nih ya pelan-pelan dia naik. Targetnya masih sama 32.000. Arahnya masih potensi upsetnya 6% lagi, bahkan 7% dari sekarang. Peluang besar resisten kuat yang dulunya jadi support kuat ini akan ditembus atau disentuh lah kalau nggak tuh. Trennya UNTR terus ke atas. Kalau harga beli harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu berminat gak beli. Harusnya beli itu area ini 28.000 ini. Nah ini area belinya nih. Kalau di atas nih agak tinggi ya, tapi ya tergantung masing-masing lah kalau berminat. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di harga 314 menguat tipis 0,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DOIT candlenya hammer terbalik ya, tapi nggak masalah lah ya. Pokoknya kondisi seperti ini untuk DOIT nggak perlu pakai 290, pakai 300. Gagal bertahan di atas 300 out. Kalau mau rugi waktu average down di 280, itu nggak perlu pakai 290. Karena kenapa? Karena nanti EMA 60-nya nih akan pelan-pelan ke atas ya. Jadi nanti EMA 60-nya nih di area 300. Jadi nanti kalau misalnya DOIT itu gagal bertahan di atas EMA 60-nya nih jelek, udah lemah, konsolidasi lah. Kalaupun nggak turun, tapi dia konsolidasi dan lama. Kalau dia jebol 300 tuh lebih lama, konsolidasinya bisa di bawah lagi. Seperti ini. Kalau mau bagus, kalau dia membentuk swing low-nya, karena ini kan belum ada membentuk swing low yang panjang. Ini aja baru ya. Ya kalau sekali lagi swing low, mestinya paling mentok 302, 304, siap-siap naik lagi. Jadi seperti itu ya. Untuk DOIT masih oke nih. DOIT mestinya sih tetap arahnya ke atas. Tinggal nunggu di mana dia koreksi. Itu mau spec buy boleh, kalaupun ada yang kebeli di 314, 316 atau nyangkut di 320 hold aja. Kalau ada dana bisa average down di 300. Kalau nggak mau pakai stop loss nanti average down lagi di 280-an. Jangan di 290-an, di 280-an sekalian. Biar nilai average-nya lebih rendah. Jadi kalau dia ke 300 tuh mungkin bisa profit ya. Kalau mau jual nggak sabar bisa jual profit. Seperti itu ya. Tapi semestinya kalau memang DOIT ini mau menembus 320-nya di bulan April ini, maksimal koreksinya nggak lebih dari 300. Itu untuk DOIT. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Analisa saya juga bisa salah ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Dianalisa kembali, disesuaikan seperti itu. Untuk DOIT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1.570 menguat 5,72%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum akhirnya tembus 1.500. Oke nggak? Harusnya oke ya. Dengan kondisi seperti ini maksimal koreksinya kalau mau naik lebih tinggi nggak lebih dari 1.500 berapa nih? 1.520 atau ya 1.500 lah. Harga sekarang bisa beli nggak? Ya udah agak tinggi ya Bapak Ibu beli. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu. Atau kalau nekat beli ya cicil-cicil dulu lah sampai 1.500. Ini dia baru mematahkan trendline downtrendnya dengan volume yang besar. Berarti ini sinyal valid lah. Jadi kalaupun koreksi mestinya koreksinya nggak lebih dari 1.500. Targetnya kemana? Kalau ini jalan Harum terdekat itu 1.700. Habis 1.700 tuh 1.800 lah.
kepentok untuk naik lebih tinggi susah. Maksimal kalaupun ini jalan di bulan April, kalau bisa kuat strong uptrend itu maksimal 1800 kepentok. Bahkan mungkin di 1700 ini udah turun lagi. Atau dia konsolidasi seperti ini, turun dulu koreksi 1-2 hari terus pelan-pelan naik, kepentok lagi, turun lagi naik ya. Kayak gitulah mungkin pergerakan untuk Harum. Harusnya Harum menjaga supportnya 1500. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4060 menguat 2,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSSR mantul dari support lagi kan ya, seperti itu. Nekat aja kalau kelihatan supportnya ini support kuat, nekat aja beli kan ya. Yang penting udah tahu risknya seberapa, stop lossnya di mana. Seperti itu namanya trading. Kita nggak bisa menebak 100% benar, tapi kita sudah punya plan di mana akan stop loss, di mana akan TP. Ini kan kelihatan BSSR itu konsolidasi, supportnya 3900 dan resistennya 4200. Ini kemana arahnya ya? Ke atas karena volume meningkat. Targetnya masih sama 4200 akan diujinya. Semoga 1-2 hari ke depan. Dari harga sekarang berarti harus naik sekitaran 3%-an ya kalau dia jalan 2 hari ke depan. Jadi seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di harga 3300 menguat 3,2%. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal ABMM sudah di puncak juga dan lumayan ya naiknya beberapa hari, dan ini rejection dan naik lagi ya, di luar kendali lah yang kayak gini nih. Pasti semua TP. Kalau melihat candle hammer terbalik seperti ini pasti TP karena memang sentimennya harga batu bara. Besok naik lagi nggak ya? Kita lihat aja besok ya. Lebih ke wait and see sih. Kalau harga sekarang agak beresiko karena dipucuk. Takutnya ya tiba-tiba merah lagi. Jadi seperti itu. Untuk ABMM lebih ke wait and see. Kalau yang punya dari bawah pasang trailing stop. Untuk ABMM kalau yang beli di 3000, di 3100, kalau dia merah lagi tutup di bawah 3220, mending TP dulu. Atau besok kalau koreksi 2%, 3% TP aja, pejam mata ya. Daripada hilang ya. Belum pasti juga naik kan, yang penting TP dulu. Yang dicari itu portofolio bertumbuh, bukannya satu saham profitnya 100%, 200% percuma. Kalau yang selebihnya sahamnya merah semua, kan portofolio juga nggak bertumbuh. Kuncinya trading atau investasi itu gimana cara portofolio itu bertumbuh ya. Biarpun profitnya kecil-kecil mungkin 2%, 3%, 1%, tapi kalau setiap hari atau setiap bulan bertumbuh itu ya bagus ya. Jadi seperti itu. Jangan lihat profit orang lain, lebih ke bagaimana mengendalikan atau memperbaiki diri atau sistem trading kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu ya. Kita belajar itu untuk memperbaiki diri biar lebih baik tradingnya, sistem tradingnya lebih oke, harga entry-nya lebih oke, risknya lebih kecil ya, seperti itu. Jangan melihat dari profit orang lain yang ditampilin di media sosial, di forum. Jadi seperti itu. Untuk ABMM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 21.500 menguat 2,87%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau ini sentimen kemarin juga pengendali itu beli lagi tanggal 31 Maret ya. Ada di IDX, itu laporan kalau pengendali beli lagi saham Bian. Jadi kemana arah Bian? Tetap 22.000 akan disentuh. Tembus enggaknya ya kita lihat aja ya. Nah, jadi seperti itu. Masih oke nih untuk Bian. Ya, sudah tembus ya. Seperti gambarannya kalau dia tembus 20.000 tuh arahnya ya ke atas. Ya, kelihatan dia konsolidasinya. Cuman saya emang nggak beli ya. Karena ya itu likuiditasnya kecil. Saya tuh nggak terlalu suka dengan likuiditas yang agak kecil ya. Tapi kelihatan, lihat dari candlenya, lihat bergeraknya konsolnya bagus kan. Akhirnya ditembus dan jalan terus ke atas. Seperti itu. Untuk Bian arahnya tetap 22.000. Semoga disentuh. Peluang besar sih 1-2 hari ini disentuh 22.000. Kan cuma 2% lebih kan disentuh untuk Bian. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba lagi konsolidasi. Kalau mau bagus, Toba nggak boleh turun dari EMA 20-nya atau 480. Itu kalau dia turun dari itu jelek lah pokoknya Toba nih ya. Pola dead cat bone. Ini kalau mau bagus, kalau mau memang arahnya 550 menguji EMA 20 atau mematahkan tren lain downtrendnya, jelek-jeleknya itu dia tuh konsolidasi dulu. Kalau sampai jebol 486 tuh indikasinya jelek lah. Jadi bisa ditektokin, beli di sekitaran 490, nanti jual di sekitar 520, 510. Tektok aja dulu nih. Kalau mau ditektokin, tapi kalau berharap profitnya lebih besar untuk swing, targetnya 550 sampai 580, ya bisa stop loss di bawah 480. Tapi belinya mepet aja 500 ke bawah 500, 496 sampai 490 atau 486.
bisa ya. Area EMA 20-nya bisa beli sekitaran 498 ke bawah itulah sampai 486 untuk Tompa ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibunya dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.